hari ini kita cooking-cookingan. Iya bener, cooking. Tapi kasihan tuh adik-adik yang di depan udah siap, udah mau dengerin firman, kamu malah makan. Gimana sih? Yaudah deh, aku siap-siap dulu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita mau doa dulu yang dipimpin oleh teman kita Kevin. Silahkan Kevin. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Nanti sehat semua kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah anak pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berposisi yang baik. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur padamu atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Pada saat ini, kami bersama anak-anak Gereja Betani Solo akan mengikuti ibadah online Betani Solo. Tuhan pimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabar? Baik. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, mari kita memuji Tuhan. bahagia. Yang semangat ya.
menyanyikan sebuah pujian lagi. Kita harus bungkus-bungkus ini. Apaan sih, nggak penting itu. Tapi Bu Dani kan bilang sama kita suruh bungkus ini. Kita kan mau berbagi, kayak gereja Betani itu loh, membagi 1000 paket. Nah ini lagi seru gamenya, mau lihat nggak? Apa iya? Mana ini lihat. loh. Oh, Iya mas, ikut. saya tak undang kamu. Bentar. Iya. Ya udah. Ya udah, ayo. Oh iya, udah yuk. Yuk. Kamu pakai apa? Terserah. Bawa. Aku tank ya? Ya. Yuk maju. Depan. Tengah. Justin, kalian tuh gimana kok malah main HP games? Kalian tak suruh persiapan kan buat ini bagi-bagi bungkusin, bagi-bagi ke teman-teman, bagi-bagi ke sekeliling kita nih loh. Kalian udah bikin busuk, udah bikin donat Masih seru kok. nih. Ya ini masih seru ini. Gitu, ayo. Kamu tuh jangan males-malesan. Jangan males-malesan, ayo kita bantuin dulu ini. Oh, bulannya udah capek-capek masak. Nanti kita akan bungkus-bungkus, nanti kita sore akan bagi-bagi loh. Nah, jangan males-malesan. Ayo kita bagi-bagi dulu. Nih, dibagi dulu. Kita jadi harus membagi-bagi berkat ke sekeliling kita, ke teman-teman kita.
belajar untuk bisa memberi. Yuk ditata dulu Ano sama Justin ya. Anak-anak yang ada di rumah, kita hari ini akan membagi-bagi makanan ya di sekeliling kita, di teman-teman kita, karena saat ini kita tahu kondisi adanya virus corona ini, kita banyak orang-orang yang nggak bisa makan, banyak orang-orang kelaparan, kasihan kan. Nah, kita di sini bersama dengan teman-teman akan membagi-bagikan makanan ya. Kita bisa sama-sama bareng-bareng ya teman-teman. Di sini juga Dani sudah bikin roti ya, bikin apa, donat ya, dan lihat baunya saja ya. Lihat baunya saja dan melihat saja. Nah, di sini kita juga belajar dari satu tokoh Alkitab, bagaimana cara kita bisa belajar dari satu tokoh Alkitab yang nanti akan Bulani ceritakan. Kita bisa banyak belajar bagaimana kita bisa memberi pada orang-orang yang saat ini membutuhkan. Oke, yuk sama-sama kita mengisiin biar waktunya nanti tidak telat. Oke. Shalom anak-anak semuanya. Gimana kondisi kalian juga di rumah? Pasti dalam kondisi sehat dan dalam kondisi baik. Bulani berharap kalian semua yang ada di rumah, walaupun kalian tidak bisa datang ibadah ke gereja, kalian masih bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, bisa lewat HP atau lewat televisi. Kita semua berharap ya anak-anak supaya corona yang ada di Solo, di Indonesia, bahkan di dunia ini bisa segera berakhir, supaya kalian semua bisa datang ke gereja, bisa beribadah, bahkan bisa bersekolah lagi. Oke, hari ini Bulani akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang mungkin kalian sudah tahu semua kisahnya, sudah tahu semua ceritanya ya. Kita di sini akan belajar tentang satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang yang kaya raya. Dia itu pekerjaannya pemungut cukai. Nah, kalian pasti tahu ya, kalau pekerjaannya pemungut cukai, dia seorang kaya raya. Dia juga postur tubuhnya pendek. Kalian bisa tebak itu siapa dia? Ya, kalian bisa jawab itu di rumah. Siapa tokoh Alkitab yang akan Bulani ceritakan pada hari ini. Oke, kita akan lanjut ya. Hari ini Bulani akan bercerita tentang Tuhan Yesus memanggil yaitu Sakius. Ya, kalian pasti sudah menebak dari awal itu tokoh Alkitab yang akan Bulani sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu kita ambil dari kisah Sakius, kita ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Bagi anak-anak yang di rumah boleh buka Alkitab, boleh buka HP. Kita akan sama-sama ya belajar tentang cerita tentang Sakius ini. Ya, semua menyimak ya, semua sudah ada di depan TV, di depan HP. Oke. Yang pertama cerita tentang Sakius adalah ketika yang poin pertama ya, Yesus pada waktu itu dia masuk ke kota Yeriko, yaitu di Lukas 19 ayat 1. Ya, pada waktu itu Yesus berada di kota Yeriko, dia berjalan mengelilingi kota itu. Ya. Kemudian di situ Tuhan Yesus banyak yang mengikuti dia, jadi banyak sekali orang-orang yang berkerumun mengikuti Tuhan Yesus yang di belakangnya ya. Seperti kalau kalian misalnya lihat ini ya, ada selebritis datang gitu ya, ada selebritis datang terus wah ayo kita lihat ke sana ya, ayo kita lihat, seperti itu. Pasti kan seperti itu ya kalau ada selebritis atau tokoh-tokoh yang kalian itu mungkin pengen banget lihat ya, seperti itu. Jadi demikianlah Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke kota Yeriko ya. Kemudian di situ banyak orang yang berkerumun. Siapa sih gitu. Dan ada satu lagi di situ ya, tokoh yang saya Bulani tadi bilang, yaitu seseorang yang bernama
siapa? Sakius. Ya, seseorang bernama Sakius. Seseorang bernama Sakius itu dia juga pengen tahu siapa tuh yang datang. Kok banyak orang sih yang berkerumun di situ? Nah, Sakius itu juga orangnya ya agak-agak kepo gitu ya. Dia pengen tahu itu siapa itu yang datang di situ. Kemudian tapi karena dia itu seorang yang tubuhnya pendek, jadi dia itu tidak kelihatan mana sih apa sih jilat apa itu gitu ya, dia nggak tahu. Terus kemudian pengen tahu juga dia tuh siapa yang datang ya, dia nggak kelihatan karena dia mempunyai tubuh yang pendek ya kan. Ya, ini Sakius ini juga punya akal yang pinter ya. Wah, aku mau lihat Tuhan Yesus itu, aku mau memanjat pohon. Ya, dengan dia memanjat pohon, di situ ada pohon ara. Ya, itu dikatakan di Lukas 19 ayat 2-4. Mungkin kalian bisa di rumah bisa baca ya, baca di rumah ayatnya. Di situ Sakius dia naik ke pohon ara, ya di pohon ara. Nah, akhirnya dia bisa nggak lihat Tuhan Yesus? Anak-anak semuanya di rumah? Ya, pasti bisa dong, kan pohonnya lebih tinggi. Ya, dia memanjat pohon ara. Ya, dia memanjat pohon ara. Di situ dia akhirnya bisa. Oh, ternyata itu tuh yang datang. Ternyata itu yang datang ya. Tuhan Yesus yang datang. Pantesan kok banyak sekali ya orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang berkerumun melihat Tuhan Yesus. Ya, di Lukas 19 ayat 2-4. Kalian bisa buka, kalian bisa baca. Di situ akhirnya Sakius bisa melihat Tuhan Yesus dengan memanjat pohon ara. Kemudian yang selanjutnya kita sudah langsung saja ke yang ayat kelima ya. Kemudian waktu itu Tuhan Yesus tahu nggak kalau Sakius ada di atas pohon ara? Dia memanjat pohon ara. Tuhan Yesus, siapa itu yang ada di atas pohon ya? Apa itu? Nah, Tuhan Yesus tahu. Sakius, turunlah. Tuhan Yesus bilang, ayo turun Sakius, aku pengen ke rumahmu. Sakius kaget, loh, kok Tuhan Yesus tahu aku ya? Tuhan Yesus kok tahu aku? Ya, kemudian Tuhan Yesus memanggil, ayo turun sini Sakius, aku mau hendak ke rumahmu. Aku hendak ke rumahmu. Oke, kemudian ya kalian juga bisa baca itu ya di Lukas 19 ayat 5 sampai 7. Kalian di rumah bisa buka, mungkin Bulani tidak akan membacakan di sini, tapi kalian bisa membuka di Alkitab kalian masing-masing yang ada di rumah. Kemudian ayat yang 7 ya, Bulani akan baca satu ya, ayat yang ke-7 aja. Yang ke-7. Ya, orang-orang yang melihat kok Tuhan Yesus kok mau ke rumah Sakius ya, padahal Sakius itu kan orang yang berdosa. Kenapa kok dia itu kok berdosa? Kenapa ya anak-anak ya? Coba kalau kalian tebak di rumah, kalian bisa menjawab, kenapa nih Sakius kok termasuk orang berdosa? Ya, apa jawabannya? Karena Sakius itu pemungut, kerjaannya pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu menarik pajak. Ya, dari orang-orang itu dia menarik pajak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi orang kok mau ya Tuhan Yesus itu mau ya berkunjung ke rumah orang berdosa kayak Sakius itu. Tetapi satu hal kita lihat, Tuhan tidak memandang dia itu pekerjaannya apa, tapi Tuhan ingin ke rumah Sakius. Ya, itu ada di Lukas 19 ayat 5 sampai 7. Dan dia menerima Yesus. Nah, sekarang yang terakhir ya, mungkin ini yang terakhir. Kita lihat yang keempat adalah setelah Sakius menerima Yesus di rumahnya. Di Lukas 19 ayat 8.
Bulani akan bacakan satu ayat saja di Lukas 19 ayat 8. Kalian bisa buka Alkitab kalian di HP ya. Disitu dikatakan bahwa tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ya, setelah dia menerima Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, Sakyus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Itulah yang dikatakan Sakyus kepada Tuhan Yesus, menandakan bahwa Sakyus itu dia bertobat, ya, bertobat dari pekerjaannya. Wah, aku tuh dulu itu orang yang berdosa, aku tuh selalu memungut uang dari orang-orang miskin hingga dia jadi kaya raya. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat. Bahkan dia mengembalikan miliknya kepada orang-orang yang miskin. Ya, seperti itu. Itu di Lukas 19 ayat 8 sampai 10 ya. Mungkin kalian bisa baca di rumah juga. Kemudian Yesus berkata apa kepada Sakyus? Hari ini Sakyus telah terjadi keselamatan buatmu. Ya, dari pertobatan Sakyus kita bisa belajar ya bahwa Tuhan Yesus memanggil kalian semua, anak-anak yang di rumah, dimanapun kalian berada. Tuhan itu tidak memandang fisik, tidak memandang pekerjaan kalian, tidak memandang mungkin aku tuh anak yang bodoh atau pintar atau apa, enggak. Semua itu bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Poin di sini adalah ketika Sakyus itu bertobat, dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia bisa membagi-bagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi kalian semua yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah, kalian jangan berkecil hati. Untuk saat ini, dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa belajar berbagi seperti Sakyus. Kita bisa berbagi makanan. Banyak orang-orang yang saat ini itu dia itu kekurangan, tidak bisa makan, kelaparan. Ya, orang tuanya mungkin saat ini sudah kehilangan pekerjaan. Ya, kita semua berdoa, kita semua berharap supaya wabah corona ini bisa segera Tuhan hilangkan. Ya, untuk tugas kita saat ini, kita harus sama-sama berdoa. Kita harus punya rasa untuk berbagi. Ini di sini di depan Bulani banyak sekali makanan, bukan karena Bulani yang akan makan, enggak, ya. Tapi makanannya di sini kita akan bagi-bagikan tuh kepada saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa makan, kelaparan. Ya, kita harus punya empati untuk seperti itu. Ya, mungkin aku tuh bisanya mungkin aku ikut bagi-bagi aja, Bulani enggak apa-apa. Ayo kita sama-sama. Nanti di sini kita bersama dengan teman-teman, bersama dengan anak-anak yang lain, kita ikut bagi, ya, bagi-bagi makanan, roti atau sembako. Kita bisa belajar untuk memberi, belajar untuk berbagi, ya, seperti itu. Mungkin kalian yang ada di rumah bisa mulai sekarang ya. Mungkin kalian bilang sama orang tua, "Ma, aku tuh kepengen nih ngasih beras tuh sama si siapa dia tuh orang tuanya ini sedang PHK, nggak bisa makan." Kasih apa yang kita punya, kita kasih, karena kita percaya kita itu masih diberi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita sudah diberi berkat yang secara luar biasa dari Tuhan. Sudah saatnya kita itu memberi apa yang kita punya. Nah, nanti kita selanjutnya itu dari khotbah Bulani pada hari ini, cerita tentang Sakyus. Kalian bisa belajar apa yang kita pelajari dari Sakyus pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom, anak-anak semua yang ada di rumah. Bulani akan menyampaikan satu aktivitas kita hari ini. Aktivitas
aktivitas kita hari ini adalah menghias donat. Ya, kalian bisa melihat ya, donat ini nanti setelah kita hias, kita akan bagi-bagikan ke teman-teman kita, bagikan ke sekitar kita yang membutuhkan. Ya. Ayo sekarang Bulani akan minta bantuan nih. Ayo sini. Ayo bantu. Yuk kita bantu menghias donat hari ini. Ya. Nah, sebelumnya Bulani akan melihatkan dulu. Wah, hiasan kita hari ini apa? Ya, ada crispy ball, nih bulatan-bulatan coklat, ada meses warna-warni, kemudian ada kokuran, wah enak ya kokuran. Kemudian ada meses coklat, ya meses coklat. Kemudian ada nih namanya bubuk Oreo. Kemudian ada topping strawberry. Ya, siapa yang suka strawberry? Kemudian ada topping lagi tiramisu. Wah, kayaknya enak banget ini. Di sini ada keju. Ya, kalian yang suka keju. Nah, di sini Bulani akan menghias donat bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Yuk, kita mulai saja yuk. Ya, caranya gini ya. Oke, ini ada krim ya. Ini krimnya warnanya putih. Kita oles krim. Ya, kita oles krim di atas donat. Pengen yang apa dulu ini? Pengen dikasih topping apa? Kamu pengen apa? Kamu ini Oreo dulu? Iya. Ya. Boleh, kita kasih Oreo. Langsung aja ya. Masukkan ke Oreo. Ini sudah jadi Oreo. Sini. Justin pengen apa? Justin? Itu kokokran aja. Kokokran berarti harus pakai yang apa? Yang tiramisu atau yang strawberry? Tiramisu ya tadi kamu. Iya. Ini sudah jadi tiramisu toppingnya kokokran. Ayo, kamu sekarang bantuin mau pengen apa? Yang sudah jadi taruh sini ya. Bulani mau bikin yang coklat meses. Ini anu yang apa anu? Nih, gak apa-apa, diambil aja langsung. Bulani pengen yang meses coklat. Meses coklat ya. Ini meses coklat. Sudah anu. Kalian kalau di rumah nih, kan ini pada nggak sekolah nih, di rumah bikin roti, kegiatan di rumah ya, daripada main HP, mending kita bikin donat. Ini Bulani bikin yang warna-warni. Apalagi yang belum ya? Oh, keju. Nah, yang keju belum ada nih keju. Bulat itu boleh pakai namanya crispy ball. Pakai krim atau pakai yang ini? Pakai ini nggak apa? Ya. Makanya jangan males di rumah cuma main games terus. Kita tidak bersekolah itu bukan berarti kita harus main HP terus di rumah. Ya, kita isi kegiatan di rumah kita dengan aktivitas bikin kue, kita hias makan sendiri, terus kemudian
harian kita apa aja. Jangan terus kayaknya hore nih kita nggak sekolah kita bisa main game seharian. Tidak boleh ya. Kita harus punya aktivitas, punya kegiatan yang ada di rumah. Tadi apa yang beli? Oh, keju. Hasilnya hari ini kita sudah belajar menghias donat ya. Kalian mau nggak? Kalian mau nggak donatnya? Ya, kalau pasti kalian mau. Kalau kalian mau nanti bisa datang ke gereja ya. Tapi kalau tidak habis, maaf. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, aktivitas kalian hari ini karena firman-Nya menjelaskan tentang berbagi, jadi kalian bisa bikin kreasi makanan apapun atau contohnya seperti ini. Jangan lupa difoto dan diupload dan tag Instagram kita @ibadahanak_betani_solo. Hasil upload kalian akan kita undi dan diambil satu pemenang untuk mendapatkan hadiah yang menarik dan akan diundi di akhir bulan ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @ibadahanak_betani_solo dan subscribe YouTube channel kita serta nyalakan lonceng notifikasinya. See you and God bless you. Dadah.